Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pindrang sempat hadir bersama-sama kita subuh hari ini. Sama-sama kita hormati orang tua kita semuanya, Pak Kiai Salim, Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia takmir masjid, panitia amalia Ramadan, panitia amil, jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Alhamdulillah kita sempatkan waktu dan niat kita subuh hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita laksanakan kegiatan ibadah 5 kali sehari semalam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang apa di balik ibadah, terutama ibadah-ibadah pokok kita setiap hari. Saat ini kita melakukan puasa dan juga kita rangkaikan dengan zakat fitrah. Di bulan puasa kita lakukan satu syariat Islam pokok, puasa dan zakat. Ini yang wajib. Rangkaian dari ibadah Ramadan ini kita bertadarrus. Kemudian kita bagi yang melakukan i'tikaf atau salat lail di waktu-waktu terakhir Ramadan. Dan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitr. Di bulan puasa ini terasa Allah Subhanahu wa taala ingin kita raih keberkahan, ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah juga berharap seperti itu. Allah berharap kita dekat dengannya. La'allakum tattaqun. Allah pingin sekali agar kita memiliki hubungan yang rapat, intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Perut kita lapar, kerongkongan kita haus. Karena apa? Karena kita ingin meresapi, menghayati kehadiran Allah dalam diri kita. Puasa sangat spesial, sangat pribadi. Ibadah yang penuh mubarakah, syahrul mubarak. Satu di antara makna mubaraknya bulan puasa adalah karena segala aktivitas kita karena Allah. Kita tidak makan karena Allah. Padahal bisa saja kita di siang hari saat kita lapar, saat kita haus, Allah rasa-rasanya tidak menghalang-halangi kita. Kita minum, makan di rumah di tempat yang gelap. Bisa. Tapi saya yakin kita yang ada di sini tidak melakukan itu karena Allah.
kemana wajah kita menghadap, kita yakini ada Allah di sana. Bagaimana niat kita untuk batalkan puasa kita di siang hari, kita yakin akan kehadiran Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan begitu besar berkah di bulan ini. Berkah karena kita melatih diri kita. Kita ingin menjadi hamba Allah yang memiliki akhlak Allah Subhanahu wa taala. Takhallaku bi akhlaqillah. Karena kita melatih diri untuk dekat-dekat dengan Allah, maka kita diganjar dengan berkah yang begitu banyak. Karena kita ingin menciptakan hubungan yang begitu dekat, intim dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melimpahkan karunia berkah yang begitu besar. Orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan melalui tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah berkah Allah bersama kita. 24 hari kita sudah berpuasa. Mudah-mudahan berlipat-lipat berkah yang kita sudah peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bagi siapa yang tidak hanya mengharapkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin berjumpa dengan Allah. Kita semuanya ingin berjumpa dengan Allah. Kita semuanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau dekat dengan Bapak Bupati, saya kalau dekat dengan tokoh-tokoh kita, di sini ada Bapak Ilham, rasanya senang sekali karena tokoh kita Pak Ilham Sirajuddin dekat dengan Pak Kiai Salim, rasanya senang. Beliau adalah tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang kita karena melihat sepak terjang mereka rasanya senang. Berada dengan mereka tidak sah rasanya kalau kita tidak foto, selfie. Kita share ke teman-teman kita, alhamdulillah bersilaturahim dengan Alena, Bapak Bupati, Bapak Ilham Sirajuddin, Pak Kiai Salim. Sekarang dekat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah yang saya bacakan tadi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kalau kita nanti sudah meninggalkan kami, apakah kami memiliki kesempatan bisa melakukan ibadah semulia sebagaimana bersama Rasulullah?" Maka ayat ini menjawab, menuntun Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah, qul, katakan, innama ana basyarum mislukum, sungguh saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Nabi disampaikan agar jangan ada pikiran bahwa kita ini beda jauh dengan Rasulullah. Beda jauh dengan Rasulullah. Pikiran untuk memperoleh berkah, hidayah, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dijelaskan, yuha ilayya annama ilahukum, perbedaan antara saya dengan kalian, kita semua ini, hanyalah saya diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu
tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman itu. Itu juga saya sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia, untuk bisa dicerna, bahkan dipilih. Mau ikut boleh, tidak ikut juga boleh. Karena itu orang-orang di sekitar Rasulullah, orang-orang terdekat Rasulullah itu ada yang beriman, ada yang memperoleh hidayah langsung, seperti istri Rasulullah, sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, langsung peroleh hidayah. Ada orang seperti Umar bin Khattab, jadi musuh Rasulullah dulu, baru lama-lama memperoleh hidayah. Ada juga orang seperti kakek Rasulullah, Abdullah Muttalib, sampai selesai tidak memeluk Islam. Ada juga orang seperti Abdul Uzza, Abu Lahab, paman kandung Nabi Muhammad SAW. Abdul Uzza tidak masuk Islam sampai mati, bahkan memusuhi Islam dan ponakan kandungnya sampai mati. Jadi kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah ketemu Rasulullah, bukan juga tetangganya Rasulullah. Kita kalau ke kampungnya Rasulullah di Madinah itu 9 jam kita terbang. Tapi alhamdulillah kita memperoleh hidayah menjadi muslim sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena itu Allah menjelaskan, faman kana, siapa orang yarju liqa'a rabbih, berharap ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Ini syarat pertama. Ini kalimatnya jika maka. Jika begini maka begini. Berarti ini status hukumnya ini pasti. Ini pasti. Ya'mal amalan sholihan, menjadi orang soleh. Insya Allah kita semua ini menjadi orang soleh. Kita dan salat subuh berjemaah di sini. Kita laksanakan puasa. Ini adalah bentuk-bentuk kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan kita ditandai dengan kita selalu menjadikan Allah, menjadikan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an firman Allah, firman yang diperuntukkan bagi kehidupan kita. Kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini. Kita coba cek pada diri kita, apa kita selain membaca Al-Quran ini, membacanya saja ini sudah merupakan pahala dan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apakah ayat-ayat itu sering kita pakai untuk kehidupan kita? Karena itu penting sekali membaca dan mengikuti apa yang kita baca. Membaca dan memaknai bacaan kita itu memang untuk kehidupan kita. Apa kita juga sudah pernah atau sudah berapa kali mengganti Al-Quran kita di rumah? Ini pertanyaan sederhana ini. Untuk mengecek bahwa kita ini sudah atau sudah lama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sudah berapa kali kita ganti Al-Quran di rumah? Sebab masih ada, saya lihat itu Pak Bupati, orang di rumahnya itu Al-Quran yang sudah tua-tua mi, sudah tidak ada mi anunya, covernya itu. Baru itu juga yang dibaca untuk bulan Ramadan, dibuka di tengahnya. Sudah bekas luda-luda juga di anu. Banyaknya itu Al-Quran saya lihat di toko-toko itu jual Quran, bagus-bagus covernya, lux. Apa kita ketika ke toko buku seperti di Makassar itu di Gramedia, kalau kita masuk di Gramedia belok kiri sedikit itu ada penjual tempat dijualnya Al-Quran dengan berbagai bentuk dari berbagai penerbit, yang kalau kita buka-buka di situ ada hanya ayat Al-Quran saja, ada yang sudah ada terjemahannya, ada yang sudah dikasih warna-warni.
Apa tergerak hati kita untuk beli itu, berapapun harganya. Atau kalau kita ke toko buku, saat kita umroh, saat kita ke Makassar, saat kita kemanapun, begitu kita masuk di toko Al-Quran, tergerak hati kita untuk beli satu. Dan apakah saat itu hati itu memang langsung, saya beli ini? Alhamdulillah kalau ada pikiran begitu. Atau tidak pernah. Saya lihat ini wajahnya ini berpikir-pikir ini. Jangan-jangan Al-Quran di rumah itu Al-Quran dari masjid. Itu Al-Quran yang dibawa oleh anak tak dari pengajiannya, dari TPA-nya. Itu Tommy Al-Quran di rumah. Apa kita punya lemari di ruang tamu itu isinya ada Al-Qurannya atau tidak? Banyak juga rumahnya orang, ruang tamunya itu apa isi lemarinya? Saya lihat isinya, yang pernah saya lihat itu simbol Bali ada di situ. Oh, sudah pernah ke Bali dia. Ada simbol Jakarta, simbol Jogja. Ada juga simbol pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia. Ada semua dipajang di situ. Seolah-olah dia mengatakan kepada tamu, kepada saudara yang datang ke situ, saya sudah pernah dari situ berapa kali. Jangan kau cerita lagi pergi ke Jogja, pergi ke Singapura, saya pernah. Bangga. Tapi apakah ada di sebelahnya itu Al-Quranul Karim sebagai kitab pedoman? Kalau memang belum ada, pertanyaan itu. Kita ini bulan Ramadan membaca Al-Quran terus menerus, dibaca. Tapi kalau belum pernah kita ganti Al-Qurannya di rumah, belum lengkap itu berkahnya itu. Ganti memang nanti kalau pulang, kalau belum diganti. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah kita menelpon anak, istri, atau ibu-ibu, pernah menelpon bapak kalau ibu lagi di luar pergi belanja, telepon bapak, Pak, sudah Miki baca Al-Quran? Dan kalau bapak mengatakan, aduh belum sempat ini bu, tolong Pak baca ki Al-Quran. Sudah juz 24 mini Pak, sambungkan ki itu, saya punya juz. Itu pulsata yang kita pakai untuk menghubungi bapak di rumah atau di kantor, 3.000 rupiah barangkali dengan durasi pembicaraan seperti itu. 3.000 rupiah itu nanti yang akan menemani kita di alam barzah. Itu kesolehan itu. Tapi kalau isi paket 100.000 hanya dipakai untuk selfie, hanya untuk melihat itu masakan, baju-baju baru yang sudah ada semua di toko online. Kalau saya bertanya, apa itu nanti yang temani kita di alam barzah? Mudah sekali dijawab, tentu tidak. Yang mendampingi kita nanti itu adalah 3.000 rupiah, syukur-syukur kalau lebih, yang kita pakai untuk menelpon anak kita, suami atau istri, sudah baca Quran atau belum? Ini 3 pertanyaan, mari kita jawab. Kalau semua sudah dijawab oke, yes, iya, alhamdulillah, tinggal dipertahankan. Kalau 2 yang dijawab, sudah kuganti Al-Quran, sering juga telepon anak dan istriku baca Al-Quran. Pertanyaan pertama, apakah sudah dijadikan pedoman? Itu mungkin berat. Alhamdulillah, tinggal dipakai. Saat lampu merah, kita naik motor, lampu merah, ada orang yang memancing-mancing kita, ingin lambung kanan, mau maju. Ini sudah jauh atau tidak ingat Al-Quran, karena ada itu ayat innallaha ma'as sabirin, sabar. Lampu merah, berhenti maki, berzikir, subhanallah. Ada itu orang lampu merah, dia lambung kanan, di klakson lagi di situ. Kenapa? Apa itu artinya lampu merah? Berarti kesabaran tidak ada. Kalau itu sudah sering kita pakai, ada tetangga yang pancing kita, bikin kita emosi sebetulnya. Kita ingat, sabar. Ayatnya itu ada, sabar tadi. Itu sudah cukup untuk persoalan menghadapi kehidupan ini yang sering dipancing-pancing emosi tak. Karena ada 6.666 ayat ini.
Berapa yang kita pakai? Berapa yang kita pakai? Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat concern dengan apa posisinya Al-Qur'an untuk kita. Allah sendiri. Dari 114 surat, kurang lebih 29 kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang posisinya Al-Qur'an untuk kita. Itu semua di awal-awal surat, dari Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf. Itu awal-awal suratnya Allah jelaskan tentang posisi dan arti Al-Qur'an bagi manusia. Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada ragu di dalamnya, petunjuk bagi kita. Di awal-awal ayat berturut-turut yang 29 kali tadi ini, ada ayat yang beberapa kali bentuk dan redaksinya hampir sama. Alif Lam Ra, tilka ayatu kitabul mubin. Ini beberapa kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat. Apa itu artinya? Itu berarti kalau ada yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya penting. Ini kitab sebagai kitab yang mengandung kebenaran. Ada yang diganti akhir ayatnya sebagai kitab yang penuh hikmah. Bahkan ada surah yang di depannya Allah bersumpah dengan Al-Quran. Misalnya, dan itu beberapa kali, surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang merupakan kitab yang penuh dengan hikmah. Dalam surah yang lain, Al-Ghafir, Allah ganti di belakangnya dari hakim jadi zikir. Wal Qur'aniz zikr, demi Al-Quran yang merupakan kitab peringatan. Jadi kalau diulang-ulang begini, itu artinya ini kitab penting. Nah pertanyaannya, apakah kita ini memang sudah menganggap seperti itu? Kalau Bapak Bupati menyampaikan sesuatu di kantor atau di podium ini berulang-ulang, Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa vaksin vaksin. Penting itu, apalagi kalau ada di situ, itu berarti penting artinya itu. Sama Al-Quran di situ, sudah ada kata di situ karena diulang-ulang Allah. Nah, sekarang kita perhatikan ini Al-Quran. Nabi sendiri juga menerima Al-Quran ini diawali dengan Iqra, 3 kali Iqra. Nabi awalnya mengatakan, apa yang saya mau baca Jibril? Ma'ana biqori, saya tidak tahu baca apa. Baca yang sebetulnya yang dibaca adalah itu isi Al-Quran yang semuanya menyangkut kehidupan kita. Singkatnya kita membaca Bismi Rabbik. Kemana kita pergi? Bismi Rabbik, Bismi Rabbik. Duduk di sini, Bismi Rabbik. Sebentar keluar dari masjid, Bismi Rabbik. Artinya begitu keluar yang dicari sandal sendiri. Kenapa? Sudah Bismi Rabbik. Kalau ada orang tiba di luar masjid, yang dicari lagi bukan sandalnya sendiri, bukan di sini, bukan di Masjid Agung Al-Munawwir ini. Ada di mana-mana saya lihat di tempat lain. Sudah lain memang tahu niatnya. Keluar dari masjid, sudah matanya ke sandal yang lebih bagus. Berarti hilang Bismi Rabbiknya di situ. Karena kalau orang Bismi Rabbik dengan menyebut nama Tuhan, pasti yang baik-baik, kakinya melangkah ke yang baik, yang dilihat yang baik-baik, yang diucapkan yang baik-baik, karena Bismi Rabbik. Tadi malam di PK Bata kita coba-coba memancing-mancing anak-anak kita. Saya bilang, kalau makan Allah, minum Allah, Bismi Rabbik ini. Dipanggil oleh orang tua, jawabannya Allah, semua Allah, Allah. Alhamdulillah. Saya tanya yang terakhir, mencuri, ada 1-2 yang menjawab. Yang 1-2 itu yang masih perlu kena dakwah. Yang lainnya tidak ngomong. Berarti itu Rabbik, itu Tuhan memang selalu terkonek dengan yang baik-baik. Nah memang tidak mungkin pencuri itu mau mencuri Bismillahirrahmanirrahim, tidak mungkin, tidak ada Bismillah. Rasulullah bertanya, Tuhan yang mana ini ya Jibril?
alladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau masih kabur-kabur itu Rabbik yang mana, Tuhan yang mana, maka ditegaskan lagi di situ alladzi khalaq, yang menciptakan kita. Bahwa kita bisa melangkah, kita baru bangun dari tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, itu karena Allah yang menciptakan kita. Kalau sudah ada kesadaran seperti ini, maka kita menjadi muslim yang memiliki akhlaknya Allah. Seperti kata Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Akhlak Allah, akhlak yang baik, pengasih, penyayang, peneliti, pintar. Itu Allah, pintar. Orang Islam harus pintar, punya kecerdasan. Yang terakhir dalam surah disebutkan, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selain kesolehan, selain kita bismi rabbikal ladzi khalaq, selalu dengan Tuhan, gerakan kita, pikiran kita, tindakan kita, juga jangan sekali-kali menduakan Allah dalam beribadah. Allahu Akbar. Woi, ini THR tadi belum selesai di belanja ini. Ini kita mau pergi ke Makassar, pergi belanja. Tidak sesuai dengan ucapan Allahu Akbar. Allah yang paling akbar, besar. Sudah selesai. Imam sudah Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Sudah dengar saja. Kita bacakan lagi iftitah, bagi yang baca kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya itu, Allahumma ba'id bainana. Itu ucapan yang menegaskan bahwa kita kecil di hadapan Allah. Kita lanjutkan di Al-Fatihah, alhamdulillah, kecil di hadapan Allah. Kita ruku', subhana rabbil azim, kecil di hadapan Allah. Iktidal, sujud, kita letakkan kepala kita di sajadah, sama di tanah. Ini kepala yang kita anggap ini yang paling ini hebat, ini kepala tak. Salat mengajarkan kita itu sama bentuk dan pangkatnya dengan tanah. Di tanah itu ada batu, ada pohon, ada cacing, ada anu di dalam. Sama. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesudah kita sholat, kita mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, saya sudah sholat kepadamu. Saya harus kembali ke tengah masyarakat dengan misi damai. Salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya setelah kita sholat, kita adalah bagian dari masyarakat. Dan kita bukan pembawa kerusakan. Kita adalah umat Islam yang menyelamatkan, mendamaikan. Maka itu sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanha anil fahsyai wal munkar. Karena kita awal takbir, kita akhir dengan salam, maka akhlak kita adalah akhlak tanha anil fahsyai wal munkar. Kita tercegah dari perbuatan mungkar dan kita hanya menganjurkan yang baik-baik. Jadi kalau habis sholat masih ada keinginan melakukan hal yang tidak baik, sholatnya dicek dulu, kita cek dulu. Belum barangkali betul-betul konsen saat kita sholat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang betul-betul menghayati nilai-nilai sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sekeluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa tiba di ujung Ramadan menjadi orang yang kembali kepada fitrah, suci lahir, suci batin, minal a'idina wal fa'idin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa tudarru'ana wa tuhassyu'ana wa tamin taqsinana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.